Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan peran dan fungsi negara dalam ekonomi Islam. Jadi dalam satu kelompok ini kami terbagi menjadi beberapa orang. Yang pertama itu saya sendiri dan beberapa teman-teman saya yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami ini akan menjelaskan tentang bagaimana sih peran dan fungsi negara dalam ekonomi Islam itu. Dalam fondasi ekonomi Islam, pemerintah itu memiliki peran itu antara lain itu ada beberapa. Yang pertama itu ya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu sudah lumrah seperti yang kita ketahui bagaimana cara pemerintah mensejahterakan masyarakatnya. Terus yang kedua itu menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Nah, jadi kesejahteraan dan kemaslahatan ini tidak jauh beda ya dengan kesejahteraan. Intinya memakmurkan gitulah pada umumnya. Terus yang ketiga itu mengatasi eksternalitas. Nah, jadi secara garis besarnya fungsi negara dalam ekonomi itu ada 3. Seperti yang pertama kita sebutkan tadi kan. Nah, yang pertama itu fungsi alokasi negara. Jadi fungsi alokasi negara ini itu juga mempunyai sub-sub yang lain lagi. Yang pertama itu sektor negara, misalkan polisi, TNI dan lain-lain sebagainya. Nah, itu juga diatur oleh negara. Itu juga fungsi negara itu. Yang pertama tadi mensejahterakan masyarakat, memaslahatkan masyarakat untuk memudahkan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Itu diantaranya. Yang kedua itu pasar. Nah, pasar yang seperti yang kita ketahui itu ya pada umumnya itu pasar apapun itu pasarnya itu adalah fungsi negara dalam mengaturnya. Nah, ketiga lembaga organisasi negara. Lembaga organisasi negara ini ya misalkan MPR, DPR, DPRD dan lain-lain sebagainya. Nah, itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, fungsi distribusi. Nah, jadi distribusi ini terbagi lagi menjadi beberapa sub-sub yang lainnya. Misalkan contoh supremasi atas kepentingan sosial dan dibanding kepentingan pribadi. Nah, jadi pemerintah itu harus mementingkan kepentingan sosial dulu, bukan mementingkan kepentingan pribadi sendiri. Nah, terus yang kedua, penentuan standar publik mengenai kebutuhan dasar minimum. Nah, yang ketiga, melarang adanya konsentrasi kekayaan dan eksploitasi. Nah, ini seperti yang pada umumnya sekarang ini sangat umum konsentrasi masyarakat pada umumnya banyak mengeksploitasi kekayaan mereka. Nah, yang terakhir itu kebijakan yang utama sektor real dan melarang penggunaan suku bunga. Jadi itulah sub-sub dari fungsi negara yang kedua tadi, fungsi distribusi. Fungsi yang ketiga ini adalah fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas ini ya menstabilkan semua kegiatan-kegiatan maupun ekonomi dan lain-lain sebagainya. Itu adalah tugas atau fungsi dari pemerintah. Nah, jadi jika kembali ke dalam peran dan fungsi negara ini, peran dan fungsi negara ini dalam Islam itu merupakan bagian yang sangat penting ya teman-teman. Dalam mewujudkan hukum Islam, apalagi kita ini adalah negara dengan penduduk Islam yang terbanyak di dunia. Jadi, secara sistem tidak dapat berjalan secara utuh tanpa adanya negara dengan tujuan yang hakiki atau tujuan yang benar begitu. Memang pada umumnya semua negara itu tujuan yang benar. Ada sebagian oknum saja yang mempunyai kepentingan pribadi dan tidak mementingkan kepentingan sosial yang lainnya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Apabila banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.